Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Yanti dengan NIM 1904-2021 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Manajemen dan Risiko Kebencanaan dosen pembantu Bapak Hidyatul Fajri, SAP MPA, dengan tema hubungan bencana dan pembangunan berkelanjutan. Baiklah, pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu pembangunan berkelanjutan, yang kedua bencana, yang ketiga COVID-19, yang keempat kemiskinan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu pembangunan berkelanjutan. Salah satu konsep pembangunan yang saat ini menjadi role model di berbagai negara adalah pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk pembangunan berkelanjutan ini dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Hampir setiap wilayah, khususnya Indonesia, memiliki potensi bencana. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor geologis, geografis, maupun klimatologis di masing-masing wilayah sehingga jenis bencana yang terjadi juga macam-macam. Salah satu tantangan dalam pembangunan berkelanjutan saat ini mendapatkan perhatian serius adalah terkait penanganan kebencanaan. TPB telah disusun dan disinergikan dengan Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, disingkat RPJMN, tahun 2015 sampai 2019. TPB berfokus pada 17 tujuan dan 109 target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terintegrasi. Prinsip dasar dari pembangunan berkelanjutan yang pertama yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang. Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Pembangunan keadilan dan keadilan sosial harus diarahkan pada pemerataan sumber daya lahan dan faktor produksi, pemerataan peran dan kesempatan perempuan, dan pemerataan ekonomi melalui pemerataan kesejahteraan. Tetapi keadilan tidak dapat dicapai secara langsung. Keadilan merupakan istilah yang relatif dan tidak dapat diukur secara langsung. Aspek etis dari pembangunan berkelanjutan sangat luas dan kesenjangan pendapat antara negara kaya dan negara miskin semakin melebar. Tetapi di banyak negara keadilan meningkat. Aspek etika lain yang harus diperhatikan untuk pembangunan berkelanjutan adalah pandangan terhadap generasi mendatang yang tidak dapat dipengaruhi oleh aktivitas generasi saat ini. Artinya, pembangunan generasi sekarang harus memperhatikan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan yang menghargai keanekaragaman. Konservasi keanekaragaman hayati merupakan prasyarat tersedianya sumber daya alam secara berkelanjutan, baik saat ini maupun masa yang akan datang. Keanekaragaman hayati juga menjadi dasar keseimbangan ekosistem, mempertahankan keanekaragaman budaya, mempromosikan perlakuan yang sama untuk semua dan kemudahan orang untuk memahami tradisi orang yang berbeda. Pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengedepankan hubungan antara manusia dan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang menguntungkan atau merusak. Hanya dengan menggunakan pemahaman tentang hubungan timbal balik yang kompleks antara sistem alam dan sosial. Memanfaatkan pemahaman ini untuk melaksanakan pembangunan yang lebih komprehensif adalah konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Ini adalah tantangan institusional utama. Pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Masyarakat cenderung berfokus pada masa kini daripada masa depan, dan implikasi dari pembangunan berkelanjutan adalah isu-isu mendasar dari penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan penilaian yang menyimpan dari asumsi biasa dalam proses diskon. Kesadaran jangka panjang adalah perspektif pembangunan berkelanjutan. Selama ini,
Kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi dan harus diperhitungkan. Indonesia menjadi negara hukum yang bertujuan membuat mensejahterakan rakyatnya, sebagai akibatnya segala aturan dibentuk merupakan bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satu untuk mencapai kesejahteraan tadi merupakan pembangunan, dan pada hal ini aturan berperan pada sebagai arahnya pembangunan yang mensejahterakan rakyatnya. Pembangunan nasional waktu ini dijamin dengan aturan pada sistem perencanaan pembangunan nasional. Cara aturan pada mencapai pembangunan nasional yang mensejahterakan rakyatnya merupakan menggunakan melakukan konsepsi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Konsepsi pembangunan berkelanjutan ini hanya bisa dijamin dengan aturan atau aturan ini yang menjamin pun wajib permanen melakukan pembangunan untuk bisa bersama-sama pembangunan nasional mensejahterakan rakyatnya. Pembangunan aturan yang dilakukan wajib bersifat menyeluruh dan diartikan secara luas. Pembangunan aturan bisa mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi menggunakan baik sejak akibatnya, dan pembangunan ketika sektor tersebut harus didukung dengan pembangunan hukum yang holistik dengan mencakup seluruh kerangka hukum. Permen 1997 mengelaborasikan lebih lanjut konsep keberlanjutan dengan 5 alternatif pengertian. Pertama, suatu kondisi dikatakan berkelanjutan jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu. Yang kedua, keberlanjutan adalah kondisi di mana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang. Yang ketiga, keberlanjutan adalah kondisi di mana sumber daya alam tidak berkurang sepanjang waktu. Yang keempat, keberlanjutan adalah kondisi di mana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam. Dan yang terakhir, yang kelima, keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan ekosistem terpenuhi. Tantangan pembangunan berkelanjutan, permasalahan demografi dan perkembangan teknologi. Tantangan lain yang perlu diperhatikan saat ini adalah permasalahan bencana. Hal tersebut dikarenakan bencana dapat berpengaruh pada pembangunan strategis yang sedang berlangsung, baik secara fisik maupun non-fisik. Bahkan, kejadian bencana dapat mengakibatkan berjalannya roda pemerintah dapat terganggu. Bila kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu bencana. Lembaga Penanggulangan Bencana diawali dengan dibentuknya Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau disingkat BPKKB, BPKKP pada tanggal 20 Agustus 1945 yang bertugas menangani korban perang. Kemudian, pemerintah menjadikan Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat atau disingkat BP2BAP melalui Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966. Pada tahun 1967, Presidium Kabinet mengeluarkan Keputusan Nomor 14 UKEP 1 Romawi 1967 dalam rangka untuk membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam atau disingkat TKP-2BA. Kemudian, TKP-2BA ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam atau disingkat Bakornas PBA. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1979, pada perkembangannya, Bakornas PBA selanjutnya ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi atau disingkat Bakornas BPB. Upaya pemerintah dalam rangka penyelenggaraan penanganan bencana secara lebih lengkap dan kuat diwujudkan dengan disusunnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada undang-undang tersebut, terdapat pengaturan terkait lembaga penanggulangan bencana, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disingkat BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah disingkat BPBD. Kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 yang selanjutnya disempurnakan menjadi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB merupakan lembaga non departemen setingkat menteri. Sedangkan
BPBD merupakan organisasi perangkat daerah OPD di provinsi dan kabupaten atau kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Hingga saat ini, BNPB maupun BPBD saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada penanganan bencana. Penanganan bencana dalam TPB. Tujuan pembangunan berkelanjutan TPB dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait sektor-sektor strategis yang dapat dijadikan sasaran pembangunan. Tentunya dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada di masing-masing wilayah. Setiap wilayah memiliki karakteristik fisik dan sosial yang beragam. Hal ini menyebabkan potensi dan jenis bencana yang ada dapat bermacam-macam. Penanganan bencana dalam TPB merupakan sebuah komitmen yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dari sektor kebencanaan. Selanjutnya, komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat indikator dan sasaran pembangunan, yakni Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, disingkat RAN-TPB 2015-2019. PNBP sebagai salah satu lembaga pemerintah menjadi ujung tombak dalam penanganan bencana untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan bencana menjadi tantangan yang tidak bisa dihindarkan dalam proses pembangunan berkelanjutan tersebut. Sustainable Development Goals atau TPG, SDG dapat memberikan deskripsi topik, strategis, dan tujuan pembangunan sesuai dengan topik yang saat ini sedang dikembangkan di seluruh dunia. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJN) dan skala regional yang terintegrasi ke dalam TPB atau SDGs merupakan salah satu langkah paling menonjol dan dari terkait keberhasilan dalam upaya pembangunan keberlanjutan Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa setiap wilayah memiliki sumber daya yang berbeda sehingga perlakuan yang diterapkan di daerah tidak bisa sama. Sasaran keberlanjutan penanggulangan bencana bila diterapkan secara optimal dapat menjamin keberlangsungan hidup orang. Kemungkinan terjadi bencana tidak dapat dielakkan merupakan anugerah yang harus diusahakan oleh dengan baik untuk mengurangi risiko bencana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 dicantumkan bahwa bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh suatu rangkaian peristiwa alami seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan menurut Federasi Palang Merah Internasional, bencana alam lebih tepat disebut dengan bencana teknologi atau bencana buatan manusia. Hal tersebut akibatkan karena adanya campur tangan manusia dalam terjadinya bencana tersebut. Contoh dari bencana alam menurut Federasi Palang Merah Internasional adalah perubahan iklim, urbanisasi mendadak, kemiskinan, dan pandemi. Berdasarkan kedua pendapat ahli di atas, bahwa coronavirus disease 19 atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 merupakan suatu fenomena yang dikategorikan sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit dan pandemi. Baiklah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu COVID-19. Sejarah COVID-19. Virus penyebab COVID-19 diyakini secara alami dari hewan yaitu kelelawar melalui infeksi spillover dan menyebar ke manusia melalui inang perantara saluran liar. Filogenetika memperkirakan bahwa SARS-CoV-2 muncul pada bulan Oktober atau November 2019. Sebuah studi terhadap 41 kasus pertama COVID-19 yang telah dikonfirmasi yang melaporkan tanggal paling awal timbulnya gejala pada 1 Desember 2019. Terjadinya infeksi manusia pertama dilaporkan di Wuhan, Hubei, China. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia mempublikasikan pelaporan timbulnya gejala paling awal terjadi pada tanggal 8 Desember 2019. Penularan dari manusia ke manusia telah dikonfirmasi oleh WHO dan otoritas China pada 20 Januari 2020. Menurut sumber resmi Tiongkok, kasus-kasus awal sebagai besar terkait dengan pasar grosir makanan laut yang juga menjual hewan hidup. Sampel hewan yang dikumpulkan dari pasar makanan laut telah dites oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, menunjukkan hasil negatif.
Dari hasil tersebut dapat diindikasikan bahwa tempat itu memang menjadi tempat penyebaran virus pertama, namun bukan tempat asal virus itu sendiri. Selain itu, pada tanggal 18 Desember 2019, telah ditemukan sejak virus yang ada pada sampel limbah di kota Milan dari Turin, Italia. Coronavirus 2019 disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini ditetapkan sebagai pandemi. COVID-19 telah menyebar di seluruh negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Berbagai kebijakan dalam menghadapi COVID-19. Lockdown atau karantina wilayah, dan social dan physical distancing. Indonesia sendiri memodifikasinya dengan nama pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PSBB yang dilakukan per wilayah baik provinsi ataupun kabupaten atau kota berdasarkan tingkat kasus yang ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Selain itu, aturan mengenai PSBB juga diatur dalam Keputusan Presiden Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. PP dan Kepres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020. Secara teknis, jenis kegiatan masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB sebagai percepatan penanganan COVID-19, antara lain meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan. Pemerintah juga menegaskan perbedaan PSBB dengan karantina wilayah, di mana masyarakat tidak diperkenankan untuk beraktivitas di luar rumah. Baiklah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu kemiskinan. Lembaga Konsultan McKinsey pada akhir Maret 2020 menerbitkan laporan mengenai dampak COVID-19 pada dunia bisnis. Berikut adalah beberapa hal penting yang dijelaskan McKinsey dalam laporan mereka, antara lain: pertama, COVID-19 adalah bencana besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai laporan menyebutkan bahwa bencana wabah terbesar sebelumnya terjadi 1 abad yang lalu, sekitar tahun 1918 sampai 1920, di mana wabah Spanish influenza menyerang dunia dengan korban meninggal dunia diperkirakan antara 50 sampai 100.000 jiwa. Kedua, tentang modal penanganan. Cina adalah paling banyak dirujuk mengingat COVID-19 ini muncul pertama kali di China, di mana pemerintahnya memberlakukan kebijakan karantina wilayah secara ketat di hampir semua kota yang terjangkit, terutama di wilayah Wuhan. Modal berikutnya adalah Korea Selatan, yang memiliki karantina wilayah secara parsial namun dengan dibarengi tes massal yang sangat agresif, disertai pelacakan kontak, isolasi, dan karantina terhadap mereka yang positif COVID-19 dengan pemantauan yang sangat ketat. Ketiga, tentang bagaimana meramu strategi yang tepat dalam dua hal yang sangat bertentangan, yaitu menyelamatkan banyak nyawa dengan karantina yang ketat, tetapi di sisi lain harus tetap memprioritaskan untuk menyelamatkan perekonomian dari guncangan dampak COVID-19. Keempat, kapitalisasi pasar pada kuartal pertama ini adalah yang terburuk dalam sejarah dan masih akan terburuk dalam jangka waktu yang belum dapat diprediksi. Beberapa sektor bisnis, terutama minyak dan gas, transportasi udara, perawatan kesehatan, dan keuangan akan mengalami pertumbuhan negatif yang cukup lama, dan kemungkinan baru akan pulih paling cepat setelah tahun 2021 atau 2 tahun setelah pandemi COVID-19 ini. Dampak COVID-19 pada sektor ketenagakerjaan. Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) menerbitkan ILO Monitor to End Edition pada April 2020, di mana laporan ini menguraikan beberapa hal penting menyangkut dampak COVID-19 terhadap kondisi ketenagakerjaan seluruh dunia.
Pertama, kebijakan karantina wilayah di berbagai negara berdampak pada 2,7 miliar pekerja atau 80% dari total pekerja di seluruh dunia. Kedua, kontraksi ekonomi secara langsung mempengaruhi penyempitan lapangan kerja. Perhitungan Indo per 1 April 2020 menunjukkan penurunan jam kerja sebesar 6,7% pada kuartal kedua 2020, atau setara dengan hilangnya 1.905 juta pekerja penuh waktu. Ketiga, perhitungan total kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 tergantung pada perkembangan pandemi ini. Bagaimana pemerintah masing-masing negara mengantisipasinya, serta penemuan obat dan vaksin sehingga diketahui kepastian berakhirnya pandemi. Indo terus memantau dan memperkirakan bahwa jumlah orang yang menganggur sampai laporan ini dibuat meningkat sebesar 24,7 juta dari angka tahun 2018 188 juta. Keempat, ada beberapa sektor tertentu yang menjadi penyumbang mayoritas hilangnya pekerjaan dan penurunan jam kerja. Perkiraan Indo menunjukkan bahwa sekitar 1,25 miliar pekerja atau 38% dari total pekerja terancam akan diberhentikan yang meliputi sektor perdagangan retail, akomodasi dan makanan, dan manufaktur. Pada saat ini, 2021, hal tersebut telah terjadi. Kelima, khususnya di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, sektor-sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi, di mana para pekerjanya tidak memiliki jaminan sosial atau punya tetapi dalam keadaan minimal. Para pekerja ini kini berada dalam kondisi yang paling rentan di antara kelompok pekerja lainnya. Keenam, pekerja di sektor kesehatan sangat rentan terhadap paparan risiko kesehatan dan risiko ekonomi. Walaupun belum ada angka seluruh dunia resmi, berbagai laporan menunjukkan bahasanya korban pada tenaga kesehatan terutama yang berhubungan langsung dengan pandemi COVID-19. Ketujuh, respon kebijakan harus diarahkan ke bantuan segera untuk pekerja dan sektor usaha tertentu untuk melindungi mata pencaharian, terutama di negara berkembang dan di sektor tertentu dengan dampak yang signifikan. Dengan demikian, ketika pandemi berlalu, negara dapat memulihkan ekonomi lebih cepat. Lembaga berikutnya adalah Bank Dunia yang menerbitkan laporan tentang ekonomi Asia Timur dan Pasifik pada masa awal pandemi COVID-19. Bank Dunia menyebutkan proyeksi di mana negara-negara Asia Pasifik akan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Khusus Indonesia, diproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 2,1% dan negatif 3,5%. Vietnam diperkirakan sebagai negara yang paling tangguh dan masih mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi secara positif. Indonesia diprediksi pada tahun 2020 didominasi oleh prospek ekonomi yang memudar, di mana perlambatan ini sudah diprediksi sebelum pecahnya COVID-19. COVID-19 membuat perekonomian Indonesia lebih dalam terpuruk. Tingkat kemiskinan diperkirakan akan menurun, tapi proporsi orang yang rentan tanpa jaminan ekonomi akan sangat meningkat. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melemah secara signifikan pada 2,1%, paling optimis hingga minus 3,5% pada tahun 2020, sebelum kembali ke rata-rata 5,4% pada tahun 2021 sampai 2022 ketika permintaan agregat telah pulih. Berdasarkan data BPS yang diuraikan sebelumnya, dampak pandemi COVID-19 sebenarnya sudah mulai terasa di Indonesia sekalipun kasus terinfeksi belum ditemukan. Hal ini terjadi karena dampaknya bersifat global. Kebijakan lockdown di negara yang sudah lebih dahulu terkena wabah telah memberi pengaruh terhadap perdagangan internasional, penarikan atau penundaan investasi, tertekannya kegiatan pariwisata, bahkan menyebabkan banyaknya buruh migran di luar negeri kembali atau diturunkan gajinya yang secara langsung mengurangi pengiriman uang. Dampak ini semakin besar dan meluas ketika pandemi terjadi dan menyebar dengan cepat. Pandemi COVID-19 memberi dampak pada seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah melalui mekanisme kombinasi guncangan penawaran dan permintaan yang menyebabkan penurunan kegiatan produktif, pengurangan pendapatan, dan akhirnya penekanan pertumbuhan ekonomi.
Makroekonomi ini berdampak pada penurunan rata-rata pengeluaran per kapita di tingkat rumah tangga secara bertahap, keluarga kehilangan penghasilan dan berpengaruh pada daya beli atau konsumsi rumah tangga. Bappenas 2020. BPS mencatat penduduk rentan miskin yang bekerja di sektor informal jatuh menjadi miskin dengan jumlah mencapai 12,15 juta orang. Akibat kehilangan pekerjaan dan pendapatan, banyak masyarakat kota bergerak kembali ke desa. Penurunan pendapatan terjadi akibat berkurangnya lapangan kerja, hambatan waktu kerja, penurunan upah, dan penurunan produktivitas kerja. Bagi penduduk yang berusaha di sektor industri, perdagangan, dan pertanian, penurunan pendapatan terjadi karena adanya hambatan waktu kerja akibat pembatasan mobilitas maupun hambatan pemasaran produksi, baik domestik maupun ekspor. Sebagian penduduk mengalami penurunan pendapatan karena penurunan pengiriman uang dari anggota keluarga migran akibat mengalami gangguan pendapatan di kota ataupun negara tempatnya bekerja. World Bank menyebut kejadian ini sebagai penurunan pendapatan tenaga kerja dan non-tenaga kerja. Pembatasan sosial telah mengubah perilaku masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti mengurangi pertemuan, pesta, perjalanan, dan memilih berbelanja secara daring atau online. Akibatnya, penyewaan gedung, pemesanan catering, percetakan, pelayanan transportasi, dan lainnya menjadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan. COVID-19 telah mengguncang perekonomian seluruh negara di dunia. Krisis ekonomi akibat COVID-19 yang merupakan krisis terbesar sepanjang sejarah memberikan limpahan dampak terhadap aspek lingkungan dan sosial. Meningkatnya angka kemiskinan dan kelaparan akibat COVID-19 memicu meningkatnya masalah kesehatan masyarakat. Kondisi ini berpotensi menghambat tercapainya SDGs pada tahun 2030. Penyebaran global COVID-19 telah menghambat produktivitas industri yang merupakan aktor utama penggerak roda perekonomian. Kebijakan sosial atau physical distancing dan lockdown mencegah penyebaran. Setelah pandemi COVID-19 akan memiliki efek sosial jangka panjang di tempat kerja, tempat umum, dan acara sosial yang secara langsung akan mempengaruhi transisi ekonomi. Pemulihan industri pasca COVID-19 diharapkan dapat mengembalikan produktivitas perekonomian sekaligus menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial sehingga agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.